stop. Selamat pagi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Dan untuk kelas disiapkan terlebih dahulu. Ya, pagi hari ini, semoga di awal kegiatan ini, di pagi yang cerah ini, kita diberikan kesegaran, baik itu dalam pikiran kita, dalam hati kita, sehingga kita mudah menerima materi pelajaran yang akan kita ikuti pada pagi hari ini. Semuanya masih semangat? Masih. Semuanya masih semangat? Masih. Tepuk semangat! Kompak, coba diulangi lagi semuanya sambil berdiri. Berdiri siap. Siap. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk anak-anak. Baik, bisa disiapkan buku dan alat tulisnya. Karena pada pagi hari ini kita akan belajar, ya, satu mata pelajaran baru di kelas 5, yaitu tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ingat ya, ini adalah mata pelajaran baru di kelas 5. Paham ya anak-anak ya? Oke. Pak Suri sudah mempersiapkan beberapa materi terkait dengan pembelajaran pada pagi hari ini, khususnya di bab yang pertama, yaitu kita nanti akan membahas terkait dasar-dasar coding, ya, terkait materi dasar coding. Apa dasar-dasar dalam pembelajaran coding? Pembelajaran coding itu dasar-dasarnya mulai dari bab 1 ini, bab yang pertama, yaitu kita kasih judul yaitu berpikir komputasional. Apa anak-anak? Berpikir komputasional.
Coba diulangi, yang keras biar mudah diingat, yang hafal tulisannya karena ini pakai bahasa asing, ya. Dasar pembelajaran coding yang pertama apa, anak? Berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional. Nah, di pertemuan kita yang pertama ini nanti, ya, pada bab 1 ini nanti kita akan membahas terkait dengan berpikir komputasional, khususnya, ya, mulai dari apa itu berpikir komputasional dan beberapa poin-poin penting di dalam berpikir komputasional. Ya, sebenarnya ada 4, ya, ada 4 pilar dalam berpikir komputasional. Namun karena nanti durasi kita adalah 2 jam pelajaran, maka nanti Pak Sue akan menyampaikan terkait konsep dasar berpikir komputasional, dan yang kedua nanti terkait dengan dekomposisi yang merupakan satu bagian atau pilar penting dalam berpikir komputasional. Ada lagi saya ingin tahu di sini, Tiwi, kamu pernah membantu orang tua? Pernah. Yang pernah kamu lakukan untuk membantu orang tua selama ini apa? Biasanya menyapu. Ya, baik. Beberapa aktivitas yang kalian lakukan di rumah, ya, termasuk membantu orang tua dan lain sebagainya, pada dasarnya itu adalah merupakan salah satu masalah, ya, suatu masalah, suatu problem dalam kehidupan kita yang harus kita cari solusinya. Oke, ketika kita sedang mengalami masalah, ya, kita harus menggunakan akal. Pak Sulaiman juga sering mengatakan, ya, manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna. Allah menciptakan kambing, Allah menciptakan sapi. Mereka mempunyai otak. Oke? Sama, kita sebagai manusia juga memiliki otak. Tetapi dari zaman Nabi Adam sampai sekarang tidak ada kambing yang bisa naik sepeda motor. Ya, ada tidak? Pernah lihat? Tidak ada sapi yang berangkat ke sekolah. Ada tidak? Tidak ada. Karena apa? Karena Allah hanya memberikan otak kepada hewan, sementara Allah tidak memberikan akal. Kita sebagai manusia diberikan otak oleh Allah. Di dalamnya terdapat satu komponen yang bernama akal pikiran. Maka dalam hal ini, ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, ya, ini yang dipakai. Halo, pakai akalnya, ya, pakai akal kita. Baik, Pak Sue ada sebuah video. Tolong nanti video ini disimak, ya, di mana video ini berkaitan dengan masalah yang akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari, ya, atau mungkin terjadi dalam kehidupan kalian. Ketika kalian menghadapi masalah, kira-kira apa yang kalian lakukan? Bisa dilihat sambil dinikmati. Ada yang tahu mungkin ini gambaran hewan apa, anak? Satunya rusa, satunya apa? Beruang. Nah, ini ada Pak Rusa dan Pak Beruang. Ya, dia menghadapi masalah apa? Masalahnya apa? Tidak bisa lewat. Mau nyebrang jembatan, satu dari arah kanan, satunya dari arah kiri. Pas ketemu di tengah, tabrakan. Nah, ini masalah. Apa yang akan terjadi? Kita lanjutkan. Datang masalah lagi. Ini siapa ini? Bukan apa? Rangkun. Ya. Lebih kecil. Dia lebih kecil. Setelah otot
dia kalah. Ya, dia langsung dilempar sama si kedua. Ya, ternyata dari arah yang berlawanan itu juga si kelinci. Ya, kelinci mau lewat. Ya, ternyata ditendang sama si rusa. Maka yang satu lagi. Ya, apa yang dilakukan oleh si kelinci? Dan juga si rakun. Ya. Masalah lagi. Ya, satu masalah besar selesai. Si rusa sama si beruang ya terjatuh, tidak menjadi penghalang. Nah, sekarang antara si rakun dan si kelinci menghadapi masalah tersebut. Namun apa yang terjadi? Ternyata mereka mampu menggunakan apa, anak-anak? Akal mereka. Tepat sekali. Oke, saya ingin Pak Sule mendengar ya dari tayangan video ini, kira-kira apa yang dapat kamu ambil pelajaran atau apa yang kamu peroleh terkait penyelesaian masalah. Saya minta siswa untuk berdiri, ya, ceritakan dari apa yang tadi ditonton, ya, ceritakan, ungkapkan bagaimana mereka menghadapi masalah, kemudian mereka menyelesaikan masalah tersebut. Silakan Citra. Pakai bahasa Indonesia coba, silakan. Gak usah ditutup wajahnya. Bagaimana? Ya, siapa yang memotong dan bagaimana mereka menyelesaikan masalah itu kamu ceritakan. Sama siapa? Sama rakun. Apa yang dilakukan kelinci dan rakun? Memotong jembatan. Yang terjadi akhirnya rusa sama beruang terjatuh. Terus bagaimana masalah yang dihadapi antara kelinci sama rakun? Mereka kan bertemu lagi juga. Bagaimana? Ternyata setelah mereka berhadapan, mereka menggunakan apa? Menggunakan apa? Akal mereka, menggunakan daya pikir mereka. Maka mereka bisa menyelesaikan masalah tersebut, di mana si kelinci melompat di atasnya si rakun, yang mana rakun itu berjalannya lebih rendah. Oke, tepuk tangan buat kalian, yaitu Citra. Satu lagi saya ingin dengar dari Mas Putra. Ayo ceritakan Mas Putra, tapi yang kamu lihat apa atau apa yang kamu peroleh dari cerita tadi. Silakan Mas Putra, gimana? Ayo. Apa tadi yang kamu lihat? Cerita beruang dan rusa. Apa yang terjadi dengan beruang dan rusa, Mas Putra? Yang terjadi apa antara beruang dan rusa tadi? Beruang dan rusa tidak bisa lewat. Terus mereka bisa menyelesaikan itu? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Antara beruang dan rusa kenapa tidak bisa menyelesaikan masalah itu? Karena mereka hanya mengandalkan apa? Ototnya, ya. Karena beruang dan rusa hanya mengandalkan ototnya. Mereka sama-sama kuat, sama-sama besar, saling dorong. Nah, kamu ke sana, kamu ke sana. Tadi gambarnya gitu ya. Seperti itu tak. Kalau marah-marah, nggak boleh gitu, ya. Nggak boleh pakai ototnya, ya. Tetapi gunakan akal seperti tadi yang dilakukan oleh siapa teman? Yang pakai akal? Kelinci dan rakun, ya. Karena pakai otot saja beruang rusa terjatuh. Tetapi kelinci dan rakun menggunakan akal, mereka bisa menyelesaikan masalah tersebut. Oke, tepuk tangan buat Mas Tuta. Cara berpikir cerdas seperti ini dikenal dengan istilah cara berpikir komputasional. Ya,
Ini bukan berarti nanti kita itu sebagai manusia berubah jadi komputer, enggak. Enggak. Ya, manusia tetap manusia, komputer tetap komputer. Tetapi dengan menggunakan cara berpikir komputasional ini, kita akan meniru ya cara kerjanya komputer. Halo? Ya, kita sebagai manusia bisa meniru cara kerjanya komputer. Ketika komputer menghadapi suatu masalah, menjalankan sebuah program, maka mereka akan memecah-mecah masalah yang besar tersebut menjadi bagian-bagian kecil sehingga masalah tersebut akan terurai dan terselesaikan. Dalam materi bab 1 ini ya, ada tujuan pembelajaran khususnya pada pagi hari ini, di mana nanti setelah pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak diharapkan akan mampu atau nanti kalian akan dapat memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar masalah tersebut mudah untuk diselesaikan. Ya, oke ya. Nih, dari tadi Pak Suri ngomong berpikir komputasional. Apa toh berpikir komputasional? Ini anak-anak. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional bisa diartikan sebagai cara berpikir untuk memecahkan masalah. It's time to begin the third lesson. Langsung lagi ya. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara untuk memecahkan masalah, ya, di mana kita nanti akan menjadi seseorang yang ahli atau kita seperti seorang ilmuwan komputer. Untuk lebih jelasnya, ya, silakan nanti disimak sambil dicatat, ya, disimak sambil dicatat video ini. Ada disiapkan alat tulisnya ya. Nanti ada beberapa poin yang akan kalian gunakan untuk belajar. Bagaimana dengan kalian ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik. Jumpa kembali dengan Kak Ella di channel Educate Texas. Tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang dekomposisi. Adik-adik sobat Texas, kalian pasti sudah akrab dengan komputer bukan? Ya, komputer adalah alat yang diciptakan. Ya, mungkin bisa sambil dicatat ya, biar nanti kalian ketika belajar di rumah, misalnya lupa apa toh komputer, atau misalkan nanti anak-anak itu mengalami kesulitan, kalian bisa membuka buku catatannya kembali. Untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Kita dapat menggunakan komputer untuk mendapatkan informasi melalui internet, bahkan berkomunikasi dengan orang lain dan cara membuka. Oleh karena itu, kita harus mengikuti kecanggihan komputer dengan cara berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Adik-adik sobat Texas, berpikir komputasional adalah berpikir layaknya komputer yang canggih, terus sesuai dengan latar-latarnya dan mampu mengelompokkan masalah sesuai tugas dan polanya. Jadi, Nah, ini ya pengertiannya berpikir komputasional, bisa kalian deskripsikan, bisa kalian tulis di buku catatannya. Berpikir komputasional adalah berpikir layaknya komputer. Jadi otak kita, akal kita nanti kita setting ya seperti komputer. jadi dalam berpikir komputasional kita akan mempelajari beberapa hal seperti algoritma, dekomposisi, pola, dan abstraksi. Kita pahami dulu pengertian beberapa teknik dalam berpikir komputasional.
ada 4 ya prinsip dalam berpikir komputasional. Tanya bisa juga dari untuk prinsip ini, nggak apa-apa. Yang pertama tadi disebutkan algoritma. Sebenarnya untuk algoritma kita bahas pada pertemuan mendatang. Nah, karena di pertemuan ini kita khusus membahas terkait dengan dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Nah, coba Citra dibaca yang kelas. Dekomposisi itu apa? Dekomposisi adalah proses memecahkan masalah Memecahkan. masalah kemudian menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah untuk diselesaikan. Oke. Ini namanya dekomposisi, yaitu salah satu prinsip dari 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama tadi ada algoritma, yang kedua dekomposisi. Nih. Dekomposisi adalah proses memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah untuk diselesaikan. Selanjutnya ada yang namanya pola. Pola yaitu sesuatu yang diulang-ulang. Abstraksi adalah proses menemukan informasi yang penting untuk menyelesaikan suatu masalah dan mengabaikan informasi yang lain yang tidak penting. Algoritma, dekomposisi, pola, dan abstraksi merupakan prinsip-prinsip yang Ada berapa prinsip berpikir komputasional? Satu apa? Algoritma. Yang kedua apa? Dekomposisi. Yang ketiga pola. Dan yang keempat abstraksi. Ingat ini 4 prinsip dasar berpikir komputasional. Nah, untuk yang 3 kita bahas pertemuan yang akan datang. Kita bahas yang 1 dulu. Tapi yang diurutan juga, yaitu dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Ayo. Dekomposisi itu apa? Nah, saya pilih satu anak aja yang suaranya kelas yang bisa menyampaikan. Ya, saya minta siapa ya? Dia. Ayo, apa itu dekomposisi? Berdiri dia. Dekomposisi adalah proses memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih mudah untuk diselesaikan. Oke, baik. Ya. Tepuk tangan dulu dong buat teman kalian. Itulah analogi sederhana yang dinamakan dekomposisi. Masalah yang besar dipecah dalam beberapa bagian-bagian yang kecil. Diambil bagian tadi, diselesaikan dulu, diambil yang diselesaikan dulu sampai akhirnya teruraikan semua. Masalah yang besar ditemukan solusinya. Paham? Paham. Ya harus paham. Baik. Nih kita lanjutkan sekarang. Saatnya anak-anak akan kita uji. Pak Sule punya satu aktivitas. Contoh ini ya. Apa aktivitasnya? Pak Sule ingin menyiapkan pesta kejutan. Misalnya, ini contoh misalnya. Pesta kejutan ulang tahun untuk teman. Ya. Nanti kalian akan bentuk kelompok sama Pak Sule. Misalnya Pak Sule ini punya agenda membuat misi kejutan ulang tahun. Perhatikan anak-anak. Maka Pak Sule akan memecahkan tugas-tugas ini menjadi beberapa langkah-langkah. Halo? Apa masalah yang dihadapi Pak Sule? Apa yang ingin dilakukan Pak Sule? Menyiapkan pesta ulang tahun. Bagaimana supaya itu bisa dicari solusi atau Pak Sule bisa menyelesaikannya? Maka Pak Sule akan memecahkan dalam beberapa langkah-langkah ini. Halo?
Yang pertama, bisa dilihat di sini? Bisa? Yang atas itu apa? Tentukan tanggal dan waktu pesta. Misalnya Pak Sule ingin menyiapkan pesta kejutan untuk kami. Pak Sule harus tentukan tanggalnya. Cari dulu tahu. Ya cari tahu dulu. Kami ini tanggal berapa ulang tahunnya. Jangan sampai nanti salah. Maka ini harus dicari dulu. Pertama, menentukan tanggal dan waktu pesta. Ini contoh ya. Kemudian kegiatan pesta ulang tahun itu tidak asik, tidak seru kalau cuma Pak Sule sama Fahmi. Ya enggak? Ya, biar rame, biar seru. Pak Sule harus mengundang anak-anak semua di kelas ini. Maka Pak Sule harus menyusun daftar undangan atau tamu. Disusun sama Pak Sule. Saja yang diundang. Oh ini ada TV, teman dekatnya kami yang diundang. Oh ini ada Riko, tiap hari sukanya berkelahi sama Fahmi. Ya, biar besok bisa ukur harus diundang. Mubazir nanti kuenya. Nah ini, ya, jadi diukurkan. Walaupun demikian, kalian sudah bisa memuaikan. Jadi memuaikan, kemudian ini dikumpulkan. Ya, kita bisa langkah-langkah ini dan oke, good job. Tepuk tangan buat kalian semua. Ya, kalian telah berhasil mempersiapkan pesta ulang tahun untuk teman kalian. Ya, kerja yang bagus. Sekarang saatnya Pak Sule ingin membagi kalian menjadi 3 kelompok. Semuanya berdiri siap. Kita hitungnya cukup 1 sampai 3 saja. Konsentrasi. Hitung, mulai. Ya, fokus toh. Ya, 3-nya kita ganti apa, Nana? Ulangi. Angka 3 kita ganti apa? Angkanya diangkat dong. Angka 3 diganti apa? Oke, hitung, mulai. 2, 1, 2, Yang telat dong. 2, Oke, itu tangan buat kalian semua. Masih ingat angka tadi yang disebutkan? Coba, yang tadi nyebutkan angka 1 berdiri, tangannya diangkat. Tangannya diangkat yang tadi nyebutkan angka 1. Oke, yang tadi nyebutkan angka 2. Yang tadi nyebutkan angka hore. Baik, silakan sekarang berkelompok sesuai dengan angka tadi. Silakan. Oke, kelompok 1 silakan berdiri, sampaikan hasilnya. Nanti yang paling heboh, yang paling semangat itu yang menang. Yes, silakan kelompok 1. Kelompok 2 silakan. 2-nya di sini ya. Ayo. Silakan kelompok 2. Beda, ada kata semangatnya. Tepuk tangan juga buat kelompok 2. Lanjut kelompok 3. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, silakan kamu pisahkan atau kamu sederhanakan menjadi masalah-masalah kecil yang harus kamu laksanakan. Maka nanti yang kamu buat adalah ini, langkah-langkah ini. Rencana ini nanti juga ditulis. Ya, Pak, mulainya dibuat kotak seperti ini boleh, atau mungkin dibuat lingkaran. Boleh, lingkaran seperti lingkaran bola, atau dipesan seperti pizza. Halo?
Tahu kan? Nah, dipecah-pecah jadi pizza, tahu pizza? Nah, masing-masing bagian ditulis urutannya. Ada berapa angka ini? Semuanya setidaknya ada 5 sampai 6. Halo? Dipecah menjadi 5 sampai 6 masalah. Paham? Ditulis seperti ini, kemudian diurutkan mana yang akan diselesaikan lebih awal. Paham? Oke, pertama di bagian atas tulis dulu tugasnya, mempersiapkan pesta ulang tahun. Itu contoh. Nah, kalian berarti yang kelompok satu ini membersihkan kamar yang berantakan. Silakan dikerjakan sambil berdiskusi dengan temannya. Ya, ditulisnya pakai spidol ini, dipinjami Pak Sule ya. Oke, silakan. Yang tulisannya bagus dikasih tugas untuk mencatat. Kurikulum belum berlayar, katanya pembaruan pelan. Cuma direvisi katanya, bukan ganti haluan. Coding dan KA hadir di ruang kelas kami. Pilihan kata mereka, tapi bos kinerja senyum memaksa hati. Oh guru menari di era digital ini, antara harapan tinggi dan realitas sepi. Pelatihan datang dan pergi, kualitasnya terlalu ngeluh. Anggaran mengalir, tapi kemana tujuannya kami tak tahu. Sarana konon merata, data berkata lain. Komputer ada jumlahnya, tapi fungsionalnya malu-maluin. Buku ajar masih ditunggu, panduan masih semu. Kami coba berkreasi dengan hati pilu. Oh guru menari di era digital ini, antara harapan tinggi dan realitas sepi. Pelatihan datang dan pergi, kualitasnya terlalu ngeluh. Anggaran mengalir, tapi kemana tujuannya kami tak tahu. Berpikir komputasional memang cita-cita luhur, namun tumpukan administrasi membuat kami terhuyung. Etika digital diajarkan, sementara godaan di mana-mana. Adaptasi zaman terus dituntut, meski napas tersengal-sengal. Oh guru menari di era digital ini, antara harapan tinggi dan realitas sepi. Pelatihan datang dan pergi, kualitasnya terlalu malu. Anggaran mengalir, tapi kemana tujuannya kami tak tahu. Mungkin ini ujian bagi profesi mulia. Kami tetap bertahan demi masa depan mereka. Dengan senyum tersembunyi, kami terus melangkah. Semoga cahaya ilmu tak pernah redup di jiwa. Kelompok 1 ya. Mungkin ini ujian bagi profesi mulia. Menyampaikan Kami hal-halnya. tetap bertahan demi masa depan mereka. Dengan senyum tersembunyi, kami terus melangkah. Semoga cahaya ilmu tak pernah redup di jiwa. Silakan dibawa ke depan. Tugasnya. Lagi ya, semangat lagi. Oke, silakan untuk dipresentasikan hasil diskusinya. Silakan dua anak atau berapa yang laki-laki kan di sini di samping sini. Ya udah di sini, sebelah sini. Nah, silakan. Halo. Silakan untuk diperhatikan temannya menyampaikan. Bukan ini
Siapa yang mau menyampaikan? Ayo. Halo. Ini angkat temannya. Oke, coba. Ya, jangan ke sini saja, enggak usah baca terus, kamu tadi kan sudah sini ke sini. Nah. Halo. Ini hasil dari kerjasama kelompok 1, di mana untuk membersihkan kamar yang berantakan, kelompok 1 menguaikan beberapa kegiatan menjadi 6 kegiatan. Membersihkan kamar yang berantakan ini sudah sesuai menurut kalian? Sudah sesuai? Kurang? Gimana? Gimana Tiwi? Ada lain mungkin yang belum dimasukkan di sini? Menurut Tiwi? Jangan geleng-geleng ngomong, pakai suara. Sudah ya? Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan dibawa sendiri. Oke. Kelompok 2 merencanakan piknik di taman dari kelompok 2. Silakan dibuka dulu dengan lihat dari kelompok 2. Mulai. Kelompok 2. Oke, lebih semangat dari kelompok 1. Udah Bapak kasih tepuk tangan dulu. Silakan. Siapa yang ingin mempresentasikan bisa bersuara di kelas. Jangan hanya baca, tapi sampaikan pada temannya. Ya, silakan kelompok 2. Sebelah sini ada temannya. Kelompok ini semangat, jangan hanya mandut-mandut, ya. Kita latihan untuk bersuara, latihan untuk menyampaikan pendapat. Kalau ada yang kurang juga bisa disampaikan saran kritiknya. Kira-kira ada yang ngasih saran lagi tidak ini? Tepuk tangan buat kelompok 2. Bisa diambil, ya. Nah, sampai kelompok yang terakhir ini, ayo, silakan. Kelompok yang terakhir, silakan cepat masuk ke depan. Tepuk tangan dulu. Silakan untuk disampaikan apa yang menjadi masalah, kemudian langkah-langkahnya apa saja. Membuat layang-layang, ada beberapa langkah-langkahnya. Ya, silakan diuraikan, pecah-pecah menjadi beberapa bagian itu. Ada temannya, kalian presentasi itu menghadap teman, menyampaikan pada teman. Untuk masalah kelompok sana tadi,
Misalnya bisa dibuat balik antara menyiapkan orang-orang yang diajak siapa, kemudian merencanakan mana tempat yang akan dituju, itu boleh terpisah, boleh terbalik. Tapi kalau ini membuat layang-layang, ya, sebuah masalah yang diselesaikan dengan langkah-langkah yang harus tepat. Ada yang ditambahkan dulu? Ada. Ya, dari kelompok siapa? Dari kelompok Citra. Citra mau ngasih saran apa? Gimana lu? Silakan Citra. Gimana? Apanya? Bundanya? Bulannya terlalu kosong. Nah, ini hanya masalah desain saja ya. Masalah gambar saja. Yang penting ibaratnya ini adalah masalah yang besar kawan-kawan. Kemudian dipecah menjadi beberapa bagian. Ya, bagian-bagian kecil inilah masalah yang nanti akan diselesaikan. Maka semua yang kita lakukan ini ya merupakan prinsip dasar dalam berpikir komputasional yang disebut apa tadi anak-anak? Apa? Disebut apa? Dekomposisi. Disebut apa? Dekomposisi. Tepuk tangan buat kelompok 3. Dari materi yang kita bahas, bahwasanya kalian sudah menguraikan hal sederhana menjadi hal yang sederhana ini. Sekarang Pak Zui ingin mengajak kalian ya, merefleksikan terkait dengan materi pelajaran pada pagi hari ini. Ya, materi kita tadi berbicara terkait dengan salah satu dasar-dasar coding, yaitu berpikir komputasional. Prinsip komputasional satu ada dekomposisi. Nah, halo. Ada beberapa pertanyaan yang bisa jawab langsung berdiri, ya. Silakan dijawab. Jawaban salah tidak masalah. Pertanyaan pertama, apa manfaat memecahkan masalah besar menjadi kecil? Halo. Kira-kira manfaatnya apa ketika kalian bisa memecahkan masalah besar menjadi kecil? Gimana berdiri? Iya, menggunakan akal. Kira-kira manfaatnya apa ketika menggunakan akal untuk memecahkan masalah besar menjadi kecil? Manfaatnya apa? Yang lain bisa ikut berpikir. Manfaatnya? Halo? Ayo yang lain. Gimana Citra? Gimana? Berdiri. Citra? Biar masalahnya tepat selesai atau cepat selesai, tepat sekali. Oke, tepuk tangan buat Citra. Kalau kita punya masalah besar, kita pecahkan secara dekomposisi kecil-kecil dan besar, maka itu akan mempercepat solusi atau masalah yang besar akan cepat selesai. Yang tahu lagi jawabannya dari yang lain. Ya. Azizah, mana Azizah? Azizah. Apa jawabannya Azizah? Berdiri. Ya, berdiri menghadap kamera. Jawabannya apa? Kameranya di sana. Apa jawabannya? Jawabannya apa? D. Di komposisi, yakin jawabannya. Komposisi. Satu lagi. Oh, tidak ada jawaban yang lain. Nadia. Berdiri Nadia. Menghadap ke kamera. Jawabannya apa? Di komposisi. Coba tadi ada yang jawab di komposisi. 3 anak yang ikut jawab atas sendiri adalah abstraksi. Kira-kira jawaban yang betul jawabannya siapa? Nah, saya pilih jawabannya dari atas sendiri. Ini jawabannya siapa? Yang ini? Tidak ada. Di komposisi 3 anak. Kita klik, saya coba. Apakah betul? Iya. Ayo. Saat hujan. Oke, kita kunci jawabannya Fahmi. Memakai payung saat hujan. Klik. Gio. Halo Gio, berdiri. Gio berdiri. Membuat
daftar belanjaan sebelum ke pasar. Ini jawabannya Yu. Yang B. Ini Fahmi, ini Yu. Ada dua pilihan jawaban. Coba sekali. Karena masih ada yang berbeda. Salsa. Salsa berdiri. Mana salsa pilihan jawaban kamu? Salsa. Saya tanyanya sama salsa, dan sampai teman-temannya. Pilih sendiri jawabanmu, kamu pilih mana? Membuat daftar belanjaan sebelum ke pasar. Oke, tak kunci quick. Ini kode kau jawabannya Yu. Ya, 1, 2, 3. Ingin satu lagi tak sulit jawabnya dari Citra. Dari Citra. Membuat daftar belanjaan sebelum ke pasar. Ini ada anak yang pilih. Siapa yang pilih tadi membuat daftar belanjaan? Jangan, katakan. 1, 2, 3. Yang pilih memakai payung saat hujan siapa? Katakan. Fahmi? Fahmi, apakah jawabannya betul? Memakai payung saat hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Apa? Ya. Setidaknya Fahmi sudah berproses mencari jawaban, sudah berpikir menggunakan. Walaupun salah tidak masalah, tapi sudah berproses. Yang betul adalah membuat daftar belanjaan sebelum ke pasar. Ini merupakan jawaban yang tepat karena ini merupakan proses dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Itu berarti bahwasanya kalian benar-benar mengikuti pelajaran ini dengan baik, memahami konsep ini secara matang. Kalaupun ada satu anak yang jawabannya kurang tepat, maka dalam pelajaran ke depan atau dalam pembelajaran selanjutnya, tolong untuk lebih serius, diikuti dengan lebih semangat. Ya, supaya apa? Supaya kalian benar-benar memahami materi pelajaran pada hari ini. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya pada pelajaran coding dan kecerdasan artifisial minggu depan. Kita tutup untuk pembelajaran pada pagi hari ini, nanti dilanjutkan untuk pelajaran materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Silakan untuk dilakukan kembali media sosialnya ke seperti